فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kita sampai atau akan mulai pada malam hari yang berbahagia ini jawaban untuk pertanyaan wa yubayyanu li arjahul makasib. Itu minta dijelaskan buat penanya apa itu arjahul makasib, yaitu apa itu pendapatan paling kuat, pendapatan yang paling rajih, pendapatan yang paling kuat. Makasib, pendapatan terbagi menjadi dua, al-makasib al-ma'nawiyah dan al-makasib ad-dunyawiyah. Pendapatan ma'nawi dan pendapatan dunyawi. Maka di sini Syekhul Islam rahimahullah mendahulukan pembahasan al-makasib al-ma'nawiyah, pendapatan ma'nawi, yaitu al-makasib ad-diniyah, pendapatan keagamaan. Qala rahimahullah wa amma arjahul makasib, adapun pendapatan-pendapatan paling kuat, ya, sesuatu yang kita dapatkan yang paling kuat itu apa? Maka kata beliau ada tiga hal. Jadi pendapatan itu pemasukan untuk diri kita yang paling kuat itu apa? Ke jiwa kita. Maka kata beliau, fattawakkulu 'ala Allahi wa thiqatu bi kifayatihi wa husnul dhanni bihi. Tiga hal. Pertama, tawakal kepada Allah. Kedua, percaya dengan kecukupan dari Allah. Dan yang ketiga, husnul dzan kepada Allah. Itu pendapatan paling enak, paling besar untuk hamba Allah. Iya, Pak. Kalau terkumpul pada hati seseorang tiga hal ini, maka hidupnya aman, nyaman, tenang, nikmat. Iya. Dia mendapatkan, Allah Ta'ala hadiahkan untuk dirinya sikap tawakal kepada Allah. Kemudian hadir pula dalam hatinya thiqah bi kifayati, yaitu yang kedua percaya dengan kecukupan dari Allah. Dan yang ketiga apa? Husnul dzan kepada Allah. Udah tenang hidupnya. Walaupun enggak kaya. Iya, orang kalau tidak kaya secara harta, dalam artian tidak seperti standar disebut orang kaya lah. Maksudnya sedang-sedang aja. Dan dia merasa cukup dan percaya bahwasanya Allah itu mencukupi dia. Kalau percaya akan kecukupan dari Allah, ya udah, enak hidupnya kan. Nggak perlu terlalu letih dan payah untuk mengejar dunia. Bahkan dunialah yang mungkin kelak datang kepadanya dengan tertunduk dan malu. Jadi pertama apa jemaah? Tawakal kepada Allah ada di hatinya. Jadi dia menyerahkan urusan kepada Allah.
enak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi pencukup dia. Makanya thiqah bi kifayatih. Dari tawakal tersebut akan lahir percaya dengan apa yang Allah berikan dari ketercukupan ini. Orang yang tawakal pada Allah, dia menerima nasibnya. Walaupun dia menginginkan yang lebih, dia mengharapkan kepada Allah yang lebih, tapi dia menerima apa yang Allah kasih. Ya, dia tidak mendengki dengan penghasilan orang, karena kedengkian terhadap kelebihan orang itu ada sisi perlawanan terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya, kedengkian terhadap kelebihan orang, kedengkian jemaah. Ini bukan sebatas iri normal, tetapi kedengkian, berharap kenikmatan orang tersebut hilang. Kedengkian terhadap kelebihan yang Allah berikan pada seseorang itu ada sisi perlawanan atau penggugatan terhadap takdir Allah. Kenapa kok dia dikasih gitu, saya enggak? Itu siapa yang pertama kali kayak gitu? Iblis. Hati-hati dengan pertanyaan seperti itu jemaah. Kenapa kok dia dimudahin ya, saya enggak? Dalam artian mempertanyakan keputusan Allah. Tapi kalau pertanyaan itu dimaksudkan darinya muhasabah, bagus. Nah, jadi ini pertanyaan bersayap. Kenapa kok dia dikasih anak lebih, saya kok cuman sekian gitu. Sekian itu bahasa Sunda, bahasa Jawa tapi logat Sunda. Sekian ya. Sekian. Ya. Kok cuman, atau mohon maaf bukan sekian lah. Dia dikasih anak, saya sudah, dia padahal baru sekian tahun nikah, udah anak berapa? Saya yang sudah 10 tahun lebih nikah belum punya anak. Ini pertanyaan bersayap. Kalau dimaksudkan di pertanyaan ini adalah menggugat atau mempertanyakan takdir Allah, maka ini haram. Tapi kalau di pertanyaan ini maksudnya adalah muhasabah, apa salah saya? Saya pengen tahu kesalahan saya, harus banyak istighfar kayaknya nih. Maka ini nggak apa-apa, bagus. Ya begitu jemaah. Ya. Tawakal pada Allah akan mewariskan yang kedua nanti, merasa percaya dengan apa yang Allah cukupkan buat dia. Orang kalau udah percaya dengan kecukupan dari Allah, dia akan kaya hati. Dia akan legowo dengan segala yang Allah berikan. Banyak atau sedikitnya itu relatif. Tapi bagi dia, yang Allah cukupkan itu pasti dan mutlak. Pasti baik buat dia. Kemudian yang ketiga akan melahirkan husnudzan kepada Allah. Orang kalau udah tawakal, kemudian percaya dengan Allah, maka dia akan berbaik sangka pada Allah. Ya enggak? Kita kalau menyerahkan sesuatu pada seseorang dan kita mempercayakan ini pada seseorang, maka kita akan husnudzan pada orang ini, enggak? Iya. Sekarang nih, di sini ada kasus di sini nih. Anda menyerahkan urusan ilmu kepada saya, ya kan? Anda percaya dengan apa yang saya omongkan kan? Maka pasti Anda kemudian akan husnudzan kan, bahwasanya yang saya omongkan itu benar. Coba kalau dibalik, enggak husnudzan sama saya, suuzon ya Ustaz, pasti ngomongnya apa amburadul apa bohong. Enggak percaya kan? Enggak percaya. Pasti sampean enggak bakal menyerahkan perkara ngajar ini di sini ke saya. Cari ustaz lain. Ya begitu. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja fihi ila Allah wa yad'uuhu. Jadi sebaik-baik pendapatan ma'nawi tadi tiga hal tersebut, maka hendaklah orang yang muhtam bi amri rizq, orang yang muhtam yaitu yang memiliki kepentingan dengan urusan rizki, yang sedang mengais rizki. Ya, orang yang sedang muhtam bi amri rizki, yang sedang mengais rizki, hendaklah dia yalja fihi ila Allah wa an yad'uh. Hendaklah dia bernaung dalam soal rizki atau berrujuk menyandarkan perkara kepada Allah dalam urusan rizki dan meminta kepada Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala fima ya'thuru anhu nabiyyuh, sebagaimana
Kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Kalian itu aslinya kelaparan, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan dariku, rezeki makanan. Coba kalau misalnya Allah tidak memberikan kita rezeki makanan, siapa yang ngasih? Kita nggak bisa bilang, oh tetangga yang ngasih. Ya tetangga pun yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Ada nggak ada nggak di antara tetangga kita yang bukan makhluk Allah? Nggak ada, makhluk Allah semua. Sekarang kalau Allah Ta'ala mengimsak atau menahan rezeki dari kita, makanan nggak ada sama sekali. Taib. Sesuai dengan ini. Kalau kumjaya, antum bukan lapar kecuali kalau aku beri makan, kata Allah. Maka minta makan pada Allah Ta'ala. Dari artian minta, berdoa pada Allah rizki berupa makanan yang baik buat dia. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang, kecuali yang telah aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian dariku, aku akan memberi kalian pakaian. Aslinya itu kita manusia keluar ngebrojol itu telanjang, tanpa pakaian. Dan Allah Ta'ala ciptakan sebelumnya orang tua kita yang telah melahirkan kita atau bapak kita memberikan kita pakaian. Allah Ta'ala memberikan kita pakaian melalui orang tua kita, dan seterusnya banyak sekali. Wa fi ma rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seorang dari kalian memohon kepada Rabbnya kebutuhannya seluruhnya. Seluruh apa yang disebut dengan hajat. Apa yang disebut dengan hajat? Hajat itu apa? Kebutuhan. Mau ngapa kemana Pak? Mau hajatan. Apa artinya? Ada orang hajatan, ada orang punya hajat, punya kebutuhan, maka kita datang karena kita diundang ke hajatan tersebut. Mau ke hajatan maksudnya, tempat itu bernama hajatan karena orang itu punya hajat. Katanya kalau misalnya buang air itu salah, masa air dibuang. Begitu pula dengan buang hajat. Masa hajat dibuang? Hajat kan kebutuhan, salah. Buang hajat, ya, masa telek masa hajat. Bukan, makanya tidak tepat itu. Menunaikan hajat. Bahasa Arabnya qada'ul hajah. Qada itu menunaikan, hajat kebutuhan, menunaikan kebutuhan yaitu buang air, ya sama aja susah. Bahasa kita ada ya dibilang bahasa apa namanya lokalnya terkesan kasar, tapi kalau bahasa Indonesianya malah nggak benar artinya. Ya serba salah. Itu hajat. Liyas ala hadukum rabbahu hajatahu kullah. Ya, atau afwan hajatahu kullaha. Hendaklah seorang dari kalian meminta kepada Rabbnya, mohon kepada Rabbnya hajatnya seluruhnya. Hajat itu apa? Kebutuhan. Apapun kita semua punya kebutuhan, jemaah. Semua kita punya kebutuhan. Ya. Namun untuk kebutuhan yang sifatnya berulang selalu, ya antum nggak perlu minta, cukup minta global rizki aja untuk yang selalu berulang seperti nafas. Ya jangan minta, ya Allah dalam 5 menit ke depan saya minta nafas ya Allah. Selalu gitu, nggak usah kayak gitu mah. Itu bukan hajat yang antum perlu mendoakan, berdoa minta. Enggak, tanpa diminta antum dikasih. Ya, tanpa diminta antum dikasih. Nah ini hajat-hajat yang sifatnya occasional, yang memang antum butuhkan untuk berdoa untuk keberadaan hajat tersebut. Misalnya yang belum punya anak, hajatnya adalah punya anak. Yang menikah, hajatnya adalah menikah. Atau bahkan dikatakan di sini hal yang jauh lebih ringan daripada yang tadi kita sebutkan dari hajat tersebut. Hatta syasa'an na'lih idzan qata', sampai jepitan sendalnya kalau putus.
Ya kan sendal ada tali atau jepitan tuh. Kayak ibaratnya kalau kita punya sendal swallow. Ya Pak, sendal swallow yang biasa itu, atau sendal kamar mandi gitu. Ya sendal jepit, ya kan? Itu murah. Berapa sekarang, Pak? 15. Perasaan dulu 4.000 perasaan. Warung-warung curang itu. 4.000 harusnya. Dulu tahun kapan nggak tahu. 15.000, murah. 15.000 itu harta, sekarang udah kayak nggak ada apa-apa. Padahal dulu lebaran dapat 15.000 itu udah gede banget, Pak. 15.000. Copot ya. Putus. Bukan copot dari tempatnya. Kalau copot bisa kita masukin lagi, kita paksain bisa dia insya Allah. Ini putus. Mau dilakban nggak bisa. Kasih paku nggak bisa. Ya bisa juga, teman nyari paku lagi. Ngabisin waktu, mendingan beli 15.000 lagi kan gampang. Ya capek. Ya, giliran putus diwakafin ke masjid. Nah, gitu kan. Nah. Terus kalau seseorang mungkin 15.000 baginya besar. Ada orang 15.000 baginya besar, bukan karena pelit. Tapi karena memang miskin. Ini 15.000 dapat ini, 15.000 buat makan lumayan di warteg nih 15.000 gitu. Dapat orek, oncom, lapar nih yang ceramah gitu kan. Nah, jadi dia mohon pada Allah sampai tali sendal kalian yang putus idzan qata'a. Iya. Minta sama Allah, minta ya Allah saya memohon kepada Engkau sandal jepit gantinya ya Allah. Mungkin bagi kita 15.000 ngapain sih sampai minta sama Allah 15.000 keluarin aja apa? Ya mungkin bagi kita remeh. Tapi bagi sebenarnya orang ada yang mungkin nggak bisa 15.000 dikeluarin untuk sendal begitu saja karena dia butuh makan. Minta sama Allah. Iya. Doa itu bagi Allah tidak ada yang remeh. Selama doa tersebut bukan doa kezaliman, bukan doa kebatilan, dan bukan doa yang berlebihan dalam minta dengan spek-speknya. Ini tidak namanya. Speknya dikasih tahu. Ya Allah saya minta pada Engkau ya sendal swallow warna hijau ukuran 12. Ya. Ini nggak usah. Allah lebih tahu untuk masalah detailnya pada antum. Spek yang terlalu detail ini malah justru seperti meremehkan sang raja, meremehkan al-malik. Ya. Fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Sesungguhnya jika Allah tidak memudahkan dia tidak akan mendapatkan kemudahan. Itu. Ya, Allah kalau udah tidak memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak akan ada yang bisa memudahkan dia. Gitu, Pak. Maka kalau kita ada harapan, ada keinginan untuk suatu hal dan ternyata kita dapati banyak pemblokiran, kesulitan, halangan, ujian, rintangan, maka hanya Allah yang bisa memudahkan. Tapi bagaimana kalau misalnya begini, kita menginginkan sesuatu yang logika normal kita dan logika normal pada orang pada umumnya, suatu hal tersebut mustahil atau hampir mustahil. Kita ceritain Pak saya pengen hal ini dan ini kebaikan buat saya. Tapi saya ceritain Pak kronologinya Pak. Wah kata saya nggak mungkin kamu dapat kebaikan itu, nggak mungkin, mustahil beneran. Cuman Allah yang bisa. Benar, cuman Allah yang bisa. Cuman Allah yang bisa menyingkap kemustahilan tersebut menjadi mungkin. Selama itu mungkin di dunia ya, bukan hal yang memang mustahil mutlak. Ya mustahil mutlak misalnya antum bilang ke anak Pak, Ustaz, anak pengen suatu kebaikan supaya anak dapat surga selama-lamanya. Apa Pak? Anak pengen menjadi nabi. Nah ini mustahil ini. Antum jadi ustaz aja nggak bisa Pak, mau jadi nabi. Ini nggak bisa nih. Walaupun antum doa nggak bakal dikabulin karena udah Allah patenkan Nabi Muhammad nabi terakhir. Jangankan jadi nabi Pak, jadi ustaz kampung aja nggak nyampe Pak. Atau dianggap ustaz satu RT aja nggak, atau dianggap ustaz sama istri aja nggak, istri muntah langsung ke ustaz kayak gini gitu.
Nggak bisa. Ya, itu yang paling mustahil mutlak itu. Tapi kalau misalnya suatu hal yang logika manusia mengatakan mustahil, cuman bukan mutlak mustahilnya, karena memang secara logika nggak bisa. Hanya ada serpihan logika yang memungkinkannya untuk bisa, dan Allah Ta'ala memungkinkannya untuk bisa. Contoh misalnya, nih Bapak udah haji Pak? Bapak udah haji? Oh Pak Haji berarti Pak Sarno udah, Pak Sarno. Kalau misalnya nih udah nabung, kira-kira udah nabung buat haji ke depannya? Udah. Berapa tahun lagi kira-kira? Hah? Oh, jangan yang kalau setahun lagi saya doain tahun depan mudah-mudahan haji jadi ini. Ya insya Allah enggak yang putra misalnya, tim saya nih. Iya. Dari wajahnya masih lama nih kan. Nah, nabung udah belum? Modal wallahu alam bisawab. Kemungkinan kapan? Udahlah sarjananya salam dah, wassalamualaikum, enggak mau. Tapi dia berharap tahun depan mudah-mudahan bisa haji. Logika kita mendustakannya. Ya, antum 2 tahun putra, 2 tahun orang pada nunda haji yang 2 tahun kemarin. Antum kemudian pengen nyelak itu aja. Kan gitu kan ya? Ya juga sih Ustaz. Ya iya, bukan iya juga, emang iya. Enggak bisa antum. Tapi kan gak ada yang mustahil bagi Allah untuk masalahnya Ustaz. Iya sih. Nah ini juga iya juga nih. Akhirnya mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa antum supaya antum haji tahun depan. Diaminin sama jemaah. Beneran haji tahun depan, mungkin gak? Tapi kan logika awalnya, maksudnya logika di sini maksudnya berdasarkan kebiasaan manusia dan logikanya nggak mungkin. Tetapi kalau Allah mungkin kan kemustahilan itu hilang, walaupun dengan proses ya. Seperti itu. Maka tidak ada yang bisa memudahkan kecuali Allah. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak akan didapat kemudahan. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabih was'alullaha min fadlih. Allah telah berkata dalam kitabnya, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Keutamaan Allah itu Maha baik dan Allah tidak keberatan atas segala jawaban yang Allah berikan kepada kita. Enggak keberatan. Antum minta apaan sebesar apapun, Allah tidak merasa keberatan dengan itu dan tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaannya dengan segala permintaan antum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ketika salat Jumat itu telah selesai, maka apa dianjurkan oleh Allah? Fantashiru fil ard. Ngapain? Berpencarlah di muka bumi. Maka yang afdal adalah setelah Jumatan ba'diyah, ya udah jangan mendekam di masjid, udah keluar cari rezeki Allah. Ya. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ya, cari keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah. Hadza wa in kana fil jumu'ati fa ma'nahu qa'imun fi jami'is salawat. Ini walaupun memang ayat ini konteksnya si Jumatan, tapi secara makna bisa juga dipakai untuk seluruh sholat. Ya, untuk seluruh sholat. Habis sholat, kita harus di dalam sholat kita menanam kepercayaan kepada Allah Ta'ala, menambah iman, membentengi diri kita dari syubhat-syubhat yang mengeroposkan kepercayaan kita kepada Allah. Oke, orang kalau selesai sholat itu lebih confidence-nya itu lebih bagus gitu loh, kecuali yang sholatnya main-main. Apalagi sholat subuh, beda kan rasanya keluar dari musala atau masjid setelah sholat subuh, beda rasanya dibandingkan sholat lain, karena itu awal hari sih, dan mungkin lebih khusyuk, dan mungkin doanya lebih panjang, atau bacaannya mungkin lebih nikmat, atau AC-nya lebih dingin, banyak faktor lah pokoknya. Maka setelah sholat, kalau memang tidak di masjid, keluar ke masjid, di masjid, kemudian carilah rezeki dari Allah. Makanya kata Syekhul Islam, walihada wallahu alam, oleh karena itu wallahu alam,
amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yadkhulul masjida an yaqula Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Orang yang masuk masjid maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca apa? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk saya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang dari Allah untuk dirinya. Maka kalau orang galau, bingung, kesusahan, kesulitan, dia ke masjid, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Iya. Tapi saat pandemi, saat masih aja antum ngomong gitu. Antum di negara mana sekarang? Iya, Gojek aja berani kok ngumpul-ngumpul, ngempas-ngempus bareng-bareng lagi, ya kan? Masa antum ahlul masjid nggak berani? Ke masjid, galau, bingung soal rezeki, bingung soal jodoh, bingung soal harta dan seterusnya, ke masjid. Karena di situ ada obat. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ini berarti nih orang yang lagi galau butuh kasih sayang. Kita waktu masih muda, masih belia, masih kanak-kanak atau remaja lah, pasti ada kegalauan, masalah duit lah, masalah eptanas lah, masalah sekolah, masalah jodoh, bahkan yang mungkin dulu pacaran, masalah pacaran gitu kan. Kemudian kan kita butuh apa? Kita butuh someone, butuh seseorang yang bisa mengelus kepada kita dan memberi nasihat buat kita. Nah kita udah dewasa, ya nggak gitu mungkin. Ke Allah, ke masjid, dan minta sama Allah, mulai dari buka pintu masjid, masuk dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kanan atau tangan kanan, Pak? Kaki kanan, jangan tangan kanan ya. Masuk tangan merangkak gitu. Masuk dengan kaki kanan, kemudian baca Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah buat saya pintu-pintu rahmat. Meminta kasih sayang kepada Allah. Wa idza kharaja, kalau dia keluar, an yaqula Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau misal keluar, dia minta pada Allah apa? Setelah keluar kaki kiri, ya Allah, saya memohon kepada Engkau apa? Fadlik. Fadlik. Fadl artinya apa? Keutamaan. Di antara makna fadl, rizki. Ya. Sebagaimana perkataan Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Ankabut ketika beliau mendakwahi kaumnya, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah kepada Allah rizki. Wa'buduhu, sembahlah Allah, washkurulah, dan bersyukurlah. Ya. Boleh enggak di masjid? Kita ke masjid nih, amalan akhirat. Tapi di masjid kita minta sama Allah, ya Allah saya minta mobil. Boleh enggak? Siapa yang enggak bolehin? Siapa yang melarang? Apakah Allah melarang? Enggak. Boleh, tafadhol. Kalau memang itu kebaikan buat kita. Kalau udah punya 5 mobil masih minta lagi, kemaruk ini namanya. Kecuali kalau bisnis, ya mungkin ya. Buat unit, tambahan unit ya Allah supaya bisnis semakin berkembang. Tapi kalau 5 mobil buat diri sendiri, wah ini muskilah, ini israf, mubazir. Ya, orang-orang lagi pada kesulitan, dia mobil 5, subuh pakai ini, zuhur pakai beda, asar pakai, yo masya Allah. Ya, atau hari Senin beda mobil, Selasa beda mobil, Rabu beda mobil, dan seterusnya. Itu hisabnya makin berat di akhirat. Ya. Baik, jadi mintalah kepada Allah rizki. Dan ini kata Syekhul Islam, wa hadza amrun. Dan ini perintah. Perintah dari Allah supaya kita tuh minta sama Allah, minta. Perintah dari Allah supaya kita itu mengemis kepada Allah soal rizki. Kemudian wal amru yaqtadil ijab. Perintah di sini berkonsekuensi pengharusan kita harus jadi pengemis kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, mengemis kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu menghinakan, sangat menghinakan, mengemis pada manusia sangat menghinakan. Walau hatta memang antum orang paling menderita, kalau antum terus mengemis itu menghinakan diri antum. Hatta antum memang menderita, betul menderita. Tapi mengemis terus itu menghinakan. Ya. Di antara bentuk ini sekarang tuh banyak pengemis jemaah.
Jalan mana? Dari lubang buaya sampai lubang lainnya. Ya, pengemis banyak. Udah jalanan cuman searah-searah, macet, pulang kerja ondel-ondel. Aduh. Udah gitu, apa namanya? Yang megang tromolnya itu nggak tahu diri. Orang lagi naik motor dimintain. Ya ini, ya Allah. Gimana cara, coba kita lagi macet, lagi nungguin lagi konsen, gimana cara ngerogohnya coba? Hah? Apa kita suruh rogoh ini kantong gua nih? Enggak kan? Iya. Bahkan kadang-kadang agak memakan jalanan. Agak ke tengah sengaja. Mobil dimintain, mobil ketutup dimintain, Pak. Dan mobilnya lagi jalan, mending lah mobil di lampu merah lah. Ini mobilnya lagi jalan, dimintain. Itu mobil, ya mobilnya juga mikir, baik sopirnya maupun mobilnya juga mikir kali itu. Ini saya salah apa dimintain, gitu. Itu, seperti itu pengemis sebenarnya. Bohong kalau misalnya atas nama apa namanya Betawi. Kita orang Betawi juga. Ya malah malu-maluin Pak. Bohong atas nama budaya, bohong. Mempermalukan budaya malah ini jadinya. Iya, bikin malu. Iya. Ada sindikatnya kan, kayak gini kan memang gak sembarangan. Coba aja Pak, sampean yang ondel-ondelan pasti ditegur sama preman-preman. Lu bagaimana lu? Anak mana lu? Gitu kan? Kok bapak-bapak ngondel-ngondel? Itu ada sindikatnya sendiri. Jadi gak sembarangan juga, ada sindikat. Ya, ada sindikat. Jadi seperti ini, mental mengemis sebenarnya dengan alasan apa? Budaya atau menghibur. Enggak ada menghibur, sama sekali enggak ada menghibur. Iya, yang bikin kesel ini, bikin mangkel. Ini bikin makan hati, heart eating namanya. Heart eating, makan hati ya. Orang lagi mangkel, kesel, macet-macet, ditambah lagi sama ini. Iya. Masya Allah. Dulu di pasar kaget, di suatu pasar kaget di daerah Kalibata, Rawajati Pak. Waktu saya dulu dagang pepes, waktu saya mahasiswa saya dagang pepes di pasar kaget Pak. Itu ada pengamen juga, tapi dia pakai agama. Ceramah dia. Wah, bahasanya bagus tentang rizki, tawakal dan seterusnya. Rizki, tawakal tapi ngemis. Dan itu muter dia. Wah, ceramah. Terus sambil giniin sambil ceramah dia kayak gini ke semua pedagang. Mana yang lebih mulia Pak sekarang nih? Yang lagi dagang atau lagi ceramah? Maksudnya yang itu bukan saya ceramah sekarang, bukan saya. Itu si fulan itu. Yang lagi dagang. Mereka dagang capek-capek, tawakal kepada Allah, nunggu ini. Ini tukang ceramah memang nyari dana, nyari fulus buat dirinya. Sengaja. Jadi sebenarnya ngamen atas nama agama atau ngemis atas nama agama. Enggak bisa seperti ini. Jadi pengemis banyak. Orang yang enggak bertawakal pada Allah, enggak percaya dengan Allah kalau misalnya dia dagang atau bekerja dengan baik yang halal itu bakal berkah. Enggak percaya, makanya nyari cara-cara seperti ini. Padahal lucu dari sini. Fal isti'anatu billah. Meminta tolong pada Allah, wallaja'u ilaihi, dan bernaung pada Allah, menyerahkan perkara pada Allah fi amri rizqi wa ghairihi, dalam urusan rezeki dan lainnya. Itu adalah aslun azim, adalah pondasi yang sangat agung. Minta tolong pada Allah dan bernaung pada Allah dalam urusan rezeki dan lainnya, itu adalah pondasi agama yang begitu agung. Makanya orang kalau sudah kehilangan isti'anah, kehilangan minta sama Allah, sudah tidak terbit lagi di hatinya keinginan untuk minta sama Allah, dan juga tidak ada keinginan untuk bernaung di bawah naungan Allah dalam urusan rezeki, orang ini lemah agamanya. Begitu jemaah sekalian. Dan orang yang paling kuat adalah bukan orang yang paling banyak penghasilannya. Orang yang paling kuat adalah orang yang bernaung atau orang yang bertawakal kepada Allah, meskipun yang Allah berikan padanya hanya mencukupi kebutuhannya, itu orang kuat. Jadi Islam itu
perfeksionis jemaah. Perfeksionis dalam urusan apa? Bukan dalam urusan hasil duniawi, tapi perfeksionis dalam urusan caranya. Hasil itu keputusan Allah, caranya itu pilihan antum. Hasil bukan pilihan kita jemaah. Ya, belum tentu pilihan kita. Kadang kita milih hasil banyak, tapi Allah kasih sedikit. Kadang kita milih hasil sedikit, Allah kasih banyak. Hasil itu pilihan Allah. Tapi cara dan sebab-sebab menujunya itu Allah berikan kita pilihan. Mau pilih mana? Snips atau snaps? Ya. Pernah dengar itu Pak? Itu iklan itu Pak. Ya. Pilih mana? Malas atau rajin? Pilih mana? Ngemis atau kerja? Itu pilihan. Iya, itu pilihan. Mau pilih malas? Walaupun Allah kasih harta yang berlimpah tapi dia malas, tetap caranya gak benar. Mau pilih ngemis? Oh, pengemis ada Pak yang penghasilannya besar. Iya, ada. Ya, kita aja nggak tahu. Ya, ada Pak pengemis cara. Mau maling, ada nggak maling atau rampok yang penghasilan besar? Ada. Ternyata dalam sebulan omset maling ini bisa 3 miliar misalnya. Lah antum 5 juta per bulan itu pun udah empot-empotan, nggak ada apa-apanya. Tetapi mana yang lebih mulia di sisi Allah? Yang kerja ya antum. Karena Islam itu memperhatikan tata cara, bukan sebatas hasil. Hasil itu serahkan ke Allah. Tata cara pilihan antum. Dan ketika antum memilih tata cara yang tidak baik, jangan salahkan Allah. Ya kan? Jangan salahkan Allah. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberikan dia jalan. Silahkan. Mau dia mau jadi orang bersyukur atau dia mau jadi orang kufur. Bersyukur kalau sudah punya otak, sudah punya akal, sudah punya kemampuan, dia syukuri dengan bekerja. Bukan dengan malas-malasan atau dengan mengemis. Itu orang mengemis atau malas-malasan kufur nikmat jemaah. Pemuda gagah tapi nggak mau kerja. Ini kufur nikmat ini. Banci aja kerja Pak. Iya, di salon, ayo, banci aja kerja, maka laki-laki masa laki-laki nggak kerja. Malu lah. Iya. Taib, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Tumben ini enggak azan-azan Pak, biasanya langsung azan. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Baik. 5 menit lagi. Keseimbangan. Jadi kan ketika kita ketika kita mengikuti kajian ini fokus kita ke akhirat, kemudian ketika kita keluar balik lagi mati-matian mengejar dunia itu. Ya. Gimana cara atur titik keseimbangan? Oke. Tentang keseimbangan atau balancing tentang akhirat dan dunia. Ya. Apa arti dari keseimbangan antara dunia dan akhirat? Ya, antara pikiran dunia dan pikiran ke akhirat. Ketika kita berada di kajian ini, kita tuh ke akhirat banget. Tapi kok pas keluar, tiba-tiba apa yang kita dapatkan di kajian itu enggak ada di hati kita, melainkan kita kembali fokus di perdagangan dunia dan seterusnya. Maka itu pernah terjadi pada Hanzalah, sahabat Nabi. Hanzalah berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar bingung, loh, kenapa Hanzalah? Kita tahu kan, kata Hanzalah, kalau kita di majlisnya Rasulullah SAW, itu pikiran kita itu ke akhirat. Tapi pas sudah keluar, lagi-lagi kita sibuk dengan dunia, perdagangan dan seterusnya. Sungguh aku telah munafik. Karena apa? Punya dua sisi. Ketika di majlis alim, ketika di luar majlis ke dunia lagi. Maka kemudian, ya kata Abu Bakar, ya saya juga gitu. Bingung juga nih, gimana nih ya? Akhirnya mereka melaporkan ke Rasulullah SAW. Iya. Maka Rasulullah kemudian memfatwakan atau mengatakan, sa'atan ya Hanzalah. Sa'atan yaitu sejenak demi sejenak ya Hanzalah. Tidak segala hal kemudian manusia bisa memikirkan akhirat di setiap waktunya, nggak bisa. Sekarang sesuatu yang pasti itu apa sekarang? Bagi kita sesuatu yang pasti itu apa Pak? Mati kan? Ke akhirat kan? Mati kan? Fadol, siapa di antara kita yang selalu ingat kematian? Ayo. Nggak bisa.
Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Taib. Berarti wajar kalau manusia itu memiliki ketidakseimbangan dalam hal ini. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, saddidu wa qaribu. Berlaku tepatlah dan mendekatlah terus kepada kebaikan, kebenaran. Selama di luar majelis antum berdagang, minimal jangan melakukan kemungkaran dalam perdagangan tersebut. Minimal gitu. Dekatilah kebenaran dan jangan dekati kemungkaran. Minimal begitu. Kadang-kadang gak ingat akhirat. Minimal kalaupun gak ingat akhirat, jangan lakukan hal yang haram. Itu saja balancingnya. Karena kalau misalnya kita harus persenkan, kita harus balancing, nggak bisa, nggak ada manusia nggak bisa dipersenkan dalam sini. Pokoknya harus balance 50% akhirat, 50% nggak bisa. Yang ada adalah kata Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan dari kematian. Perbanyak, bukan selalu. Dan ketika mau melakukan amal, niatkan untuk kebaikan dunia akhirat kalau bisa. Kemudian banyak-banyak zikir sebagaimana yang kita sudah jelaskan hadis sabaqal mufarridun, ya. Seperti itu. Jadi tadi kembali yang tadi, balancing itu bukan terletak di seberapa persen atau bagaimananya, tetapi minimal seseorang tidak melakukan kemungkaran di luar majelis itu. Iya, minimal itu. Ya. Antum diam, munkar enggak? Ingat akhirat enggak? Munkar enggak juga. Ya udah, minimal kayak gitulah, minimal. Jual beli. Ya kan? Ini berapa Mas? 5.000. Nah. Ingat akhirat enggak ingat. Tapi munkar enggak ini? Enggak. Minimal itu udah paling standar dah. Iya, dan itu bukan berarti antum jauh dari akhirat hal seperti itu. Karena boleh jadi berdagang, niatan antum sebelumnya berdagang ini ibadah, maka tetap ibadah itu. Insyaallah. Tapi di azan kata Allah, insyaallah. Nanti habis ini insyaallah ibu-ibu silakan ada yang mau bertanya kalau ada. Baik, tafadhol, jika ada ibu-ibu mungkin kalau ada. Kalau tidak ada mungkin bapak-bapak. Iya. Iya. Ambisi itu kita tahun depan saya mau punya rumah itu gimana? Ambisi. Ya. Udah selesai pertanyaan, baru sampai paketnya Pak. Kalau ambisi tahun depan punya rumah, iya, itu dilarang agama kan? Enggak dilarang, enggak masalah. Jadi tumuh, ambisi itu maksudnya ambisi duniawi di sini terbagi jadi dua. Ya, tumuh duniawi ada dua macam. Satu, ambisi yang akan menjadi pijakan untuk akhirat, dan yang kedua ambisi yang hanya dunia 100%, tidak ada keinginan akhirat darinya. Nah sekarang dilihat kembali apa dibalik keinginan Bapak untuk punya rumah di tahun depan. Itu silahkan ditelaah lagi. Kalau semata-mata murni cuman pengen gengsi saja, misalnya kita nggak ngomongin tentang Bapak ya, maksud misal saja. Maka ini dunia semata, mungkin tidak sampai tercela, tapi ini bisa menjerumuskan lama-lama. Adapun kalau misalnya ambisi pengen punya rumah di tahun depan karena pengen memapankan keluarga sehingga lebih harmonis, maka bisa sebagai ibadah lillahi ta'ala. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Dari ambisi ada yang ambisi dunia, maksudnya ada dua macam. Ada yang memang sebagai pijakan untuk akhirat, ada yang murni untuk dunia saja. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau kita tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Dengki, Pak. Dengki, ya. Dengki dengan orang lain. Nah, ini terjadi di selama pedagang di kampung. Iya. Ada pedagang yang jualnya lebih murah, tapi malah tak laku yang agak lebih mahal. Nah, ini bagaimana sikapnya yang punya dagangan lebih murah ini orang nggak dibeli gitu. Bahkan ada yang punya saudaranya. Kenapa lebih murah, Pak? Itu dia masalah. Barang-barang itu seperti kayak gas kan standar. Ah. Justru
Dan yang lebih mahal ini barangnya sama. Sama. Nah, terus ada yang punya ponakan belinya pun ke situ juga. Jadi yang pamannya itu pasti ada apa-apanya gitu. Oh enggak curiga, udah curiga duluan ya. Iya, itu bagaimana sikap kita itu? Sikap kita? Iya. Saya nggak tahu saya harus bersikap apa. Iya. Sikapnya punya pedagang jualannya lebih murah malah agak laku. Oh, sikap beliau gitu ya. Sama-sama, jazakumullah khairan. Ya, kalau saya sih nggak mengambil sikap karena saya nggak kenal dengan beliau-beliau. Ya. Tapi jadi ada pedagang, dua pedagang, satu harga lebih murah, satu ini lebih mahal, dan barang yang diperdagangkan sama persis. Jadi harusnya kan umumnya wajarnya kan yang murah ini lebih murah ini lebih laris, tapi kok yang lebih laris malah yang lebih mahal. Maka di sini muhasabah, bukan muhasabah harganya deh. Berarti ada something di sini. Kita nggak mengatakan itu nanti pakai trik jin, pakai apa? Enggak usah ke situ dulu deh. Itu suudzon namanya. Muhasabah. Pertama semua muhasabah. Pertama, iman dulu ditampakkan. Iman mengimani bahwasanya Allah lah yang membagi-bagi rezeki pada hambanya. Ya. Allah yang membagi rezeki buat dia lebih laris, itu Allah yang membaginya. Itu pertama. Ya, sehingga celah hasad itu mulai tertutup di sini, Pak. Kalau kita sudah yakin ini semua takdir Allah dan pembagian dari Allah, itu celah hasad itu mulai tertutup. Itu pertama. Dan kedua, muhasabah. Muhasabah di sini berarti introspeksi diri, baik dari segi ibadahnya apa kurang, dari segi doanya kurang nggak, atau dari segi akhlak dalam melayani. Ini banyak sisi. Kalau memang merasa enggak, insya Allah saya ibadah alhamdulillah sudah, doa alhamdulillah sudah, kemudian saya sikap ke konsumen baik kok. Kayak gimana baiknya? Saya cuma ngomong di sini lebih murah loh, nggak, jangan kayak di sana mahal. Ini ini menghasut, pantesan orang pada. Tapi kalau udah bagus sikapnya, ya, tafadhol akhi, ini lebih insyaallah murah nih, tafadhol silakan. Udah baik senyumnya dan seterusnya. Semua udah disempurnakan lah. Dari segi keimanan, perbaikan sikap udah alhamdulillah. Maka di sini hendaknya dia yang ketiga. Sikap yang ketiga. Kalau yang pertama iman sudah, yakin sudah, sikap udah diperbaiki, tinggal yang ketiga, husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allahnya di sini bisa dengan beberapa macam pikiran. Pertama bisa dengan seperti ini. Boleh jadi kalau Allah lariskan saya sekarang, saya bakal sombong dan bakal merendahkan dia yang lebih mahal harganya. Itu. Makanya Allah Ta'ala tahan. Ya, biar dia yang lebih laris, jangan saya. Bisa jadi begitu. Iya. Atau yang kedua, boleh jadi ini husnul, ini mungkin memang saya tidak laris, tapi pahala saya mudah-mudahan lebih banyak karena sabar. Bisa. Dan hal-hal lain, pokoknya kalau udah mentok husnudzon aja deh. Kalau udah iman udah ditekankan, maksudnya yakini semua pembagian Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki sikap ibadah dan doa, udah tinggal husnudzonnya sama Allah. Itu sikapnya, Pak. Jadi tiga tadi, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama, imannya lagi tumbuhkan bahwasanya ini semua takdir Allah dan pembagian dari Allah murni, bukan kita yang mengatur. Ya. Kedua, perbaiki sikap, perbaiki doa, perbaiki ibadah. Dan memperbaiki sikap doa dan ibadah itu bukan semata-mata karena pengen laris doang, enggak, karena memang merasa diri itu masih kurang. Itu. Kemudian kalau memang itu sudah alhamdulillah selama dirutinkan doa dan seterusnya, maka tinggal husnudzon aja sama Allah. Dan jangan pernah mengatakan saya itu sudah berdoa lama, kok kayaknya belum dijawab-jawab. Enggak, mungkin Allah sudah menjawab tapi enggak sadar. Begitu. Tiga sikap itu, Pak, ya. Paling mentoknya husnudzon, khalas. Begitu. Ya, ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Atau tidak ada? Bapak-bapak, kalau tidak ada kita sudahi ini. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ini sudah seminggu 2 minggu di YouTube itu terkait dengan salah satu ustaz pondok YouTube. yang
mengajak bersedekah jamaahnya dengan cara-cara setengah dipaksa atau gimana itu biasanya? Iya. Apakah dalam syariat memang dibolehkan seperti itu ada iming-imingnya Pak Ustaz? Ada iming-imingnya. Ada iming-imingnya. Kalau misalnya kita bersedekah 5 juta mengharapkan dapat 50 juta atau 100 juta. Kita bersedekah paksa mudah-mudahan nanti dapat apa kan begitu. Iya. Apakah memang itu di dalam syariat dibolehkan atau bagaimana? Iya. Ya, jazakallah khairan. Ini saya mau, nah ini 14 Desember kemarin juga ada yang menanyakan ini. Jadi ada selama 2 pekan ini mungkin ada lagi booming, lagi viral seorang ustadz yang semua insya Allah tahu, dan ini bukan ghibah karena ustadz ini ahli batil, pemberi syubhat dan menyesatkan kaum muslimin, ya, menyesatkan kaum muslimin. Maka membantah ustaz-ustaz seperti ini karena ustaz ini terang-terangan, bahkan dalam beberapa statementnya mengkafirkan dengan mudah gitu. Nah, ustaz-ustaz seperti ini harus ada yang membantah dan harus ada yang menjelaskan ke kaum muslimin akan syubhat dan propagandanya yang mengatasnamakan Islam padahal itu bukan bagian dari Islam. Ya. Di sini ada di antara syubhatnya, mungkin bisa nanti di sini representatif terhadap pertanyaan Bapak. Sedekah dengan mengharap akan diganti harta 10 kali lipat dari nilai yang disedekahkan. Mengharap akan diganti harta 10 kali lipat. Enggak apa-apa nih ya, saya jelasin dulu. Jadi ketika antum sedekah, harapan antum 10 kali lipat dari nilai yang disedekahkan. Boleh atau tidak? Pertama, sebelum ke itu, asal dari sedekah itu mengharap pahala. Asal dari sedekah itu mengharap pahala dari Allah. Ya. Lalu boleh enggak kita mengharapkan Allah berikan imbalan duniawi dari itu? Boleh, tapi jangan sampai melebihi kadar pengharapan pahala di akhirat. Kalau melebihi kadarnya, yaitu dia bahkan sampai enggak mengharapkan pahala di akhirat, yang penting dapat 10 kali lipat. Ini doanya atau sedekahnya tidak sah, tidak berpahala dan batil, bahkan termasuk dalam kategori beramal dengan amalan akhirat demi dunia semata. Dan ustadz ini mempropagandakan itu sebenarnya, sehingga jemaah-jemaahnya itu rata-rata apa? Terdidik dengan apa? Terdidik itu sedekah cuman untuk melipat gandakan pundi-pundi duit doang. Ayo, siapa berani sedekah mobil, kata dia. Ntar sebelum itu Ustadz sendiri mau nggak sedekah kayak gitu? Sampai saya kemudian lihat di salah satu acaranya, sedekah 1 juta bakal Allah lipatin 10 juta. Tahu dari mana dia? Ganjaran dari Allah itu gaib atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Nggak boleh dipastikan. Bahkan ya Allah mau lebih, misalnya antum sedekah 1 juta, nanti kelak Allah ganti dengan 50 juta, mungkin nggak? 1 miliar pun mungkin. Tetapi nggak boleh kita patenkan nanti Allah ganti 10 juta. Saya berani, ayo nantang orang. Ayo 10 juta, bakal Allah ganti 100 juta. Emang dia siapanya Allah? Hamba Allah sih, ya betul, saya tahu. Saya juga hamba Allah, semua hamba Allah. Tapi malaikat sendiri tidak bisa memastikan rezeki orang. Malaikat Mikail nggak mau tahu tentang itu. Malaikatul Maut tidak mau melewati perintah Allah. Malaikat Israfil yang sangkakala itu pun tidak mau melebihi kadarnya. Kata Nabi SAW, sampai sekarang belum sempat berkedip. Ya, kalau kita nggak sempat berkedip nggak bisa. Tapi ini malaikat yang mau meniup sangkakala sampai sekarang nggak bisa berkedip, sampai ditiupkan itu sangkakala tuh. Padahal mereka dekat sama Allah, dekat sama Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah yang paling mulia, itu aja nggak berani melampaui takdir Allah. Lah ini
orang biasa sebenarnya. Bahkan saya nggak menganggapnya ustadz sebenarnya. Nggak ada ilmunya, benar nggak ada ilmunya. Ada syubhat kesesatan, nggak ada ilmunya. Sampai mengatakan seperti itu. Dan mendidik orang-orang supaya sedekah li ajli dunia, untuk dunia semata. Ini gimana? Mendidik kaum muslimin yang butuh akhirat, beramal dengan amal akhirat untuk meraih dunia belaka dengan mengiming-imingi sesuatu yang halu dan tidak pasti dan tidak boleh dipastikan, karena Allah saja yang tahu soal rezeki. Itu pertama, menjawab syubhat pertama. Syubhat kedua, dan saya dengar sendiri juga di salah satu cuplikan, orang yang tidak percaya bahwa teori sedekah akan diganti 10 kali lipat harta kekayaan dunia dimasukkan ke dalam orang-orang yang kafir. Allahu musta'an. Dia bilang, siapa yang nggak percaya ini kafir, dia kata dia. Kok bisa kayak gitu? Dan mendeskripsikan harus percaya 10 kali lipat. Betul, bi'asri amthaliha, kata Allah. Yaitu 10 kali lipat, betul. Ya. Betul itu. Tapi orang kan tergantung dengan keikhlasannya. Ini jangan didistorsikan. Betul, pada asalnya sedekah, amal kebaikan, membaca 1 huruf Al-Quran dapat 10 kali lipat, 10 kebaikan. Oh iya, betul. Tapi coba kalau sekarang saya bilang, Pak, dan saya butuh bisnis nih, ya Mas, tolong antum mau sedekah nggak ke anak? Sedekah, mainnya sedekah. Ya, karena kalau ngutang nanti anak harus bayar lagi ke antum, nggak sedekah dong. Ya, biar duitnya ke anak 1 juta. Waduh Ustaz, gimana? Jangan berat. Allah akan memberikan antum 10 kali lipat. Nih dalilnya. Orang awam kemudian, apalagi ngomong pakai bahasa Arab, pakai Al-Quran. Wah, bener nih Ustaz nih. Muskilahnya bukan di dalilnya, tapi pendalilannya dan pemastiannya bahwasanya beliau akan dapat 10 juta. Makanya akhirnya sampai sekarang banyak terbukti kemudian pada curhat dong mah gitu. Pada curhat, kami dulu mengikuti antum Ustaz, tapi sekarang mana hasilnya? Lihat, menuntut dunia kan akhirnya nggak dapat dunia. Bahkan sebagian ada yang sudah mati mungkin dan nggak dapat juga tuh 10 juta atau sekian. Iya. Urusan bahkan Allah bisa lebih dari 10 kali lipat, bisa. Apalagi sedekahnya di bulan Ramadan, bisa lebih dari itu. Bisa. Tapi kemudian dipastikan bahwa antum akan dapat nominal 10 juta. Ini karangan versi dia ini. Nggak boleh. Dan kemudian menyatakan yang nggak percaya itu kafir. Artinya kalau sampean 1 juta ngasih ke anak, terus nggak percaya, oh masa sih dapat 10 juta, kafir. Gimana Pak? Gampang banget mulai. Capek-capek mak bapaknya nyekolahin beliau, gara-gara 10 juta dikafirin. Ketiga, ini di antara syubhat yang parah ini. Uang warisan tidak perlu dibagikan kepada ahli waris, tapi disedekahkan semua saja agar para ahli tersebut tidak ada miskin. Ntar kalau beliau mati, ya mau nggak anak-anaknya mengamalkan ini? Hatta anak-anaknya nggak bakal mau mengamalkan ini. Dan saya nggak mendoakan mati, mendoakan semoga dapat hidayah. Cuman coba aja keluarganya sendiri digituin. Jangan ke orang dulu, keluarganya sendiri. Dan apakah ketika bapak beliau atau ibu beliau wafat dulu, atau mungkin anda nggak tahu masih hidup atau enggak, apakah ketika itu warisannya dibagikan ke ahli waris atau disedekahkan ke fakir miskin? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Ya, di surat An-Nisa. Ya. Ini kata Allah Ta'ala, dia bertentangan kalimatnya dengan dia banyak pertentangan ini di poin ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang yang wafat ini takut kepada Allah, ya, sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Khawatir kesejahteraan anak-anak nih kalau misalnya dia miskin. Maksudnya cari sekarang harta, tabung. Nanti kalau wafat ada warisan buat anak cucu
supaya anak cucu ini nggak ngemis ke orang. Lah ini malah nyuruh apa? Sedekahin ke orang, nggak usah kasih ke ahli waris. Lah ahli waris ini dapat apa kemudian? Bertentangan. Kemudian juga ini malah justru Allah memerintahkan ahli waris untuk dapat semua haknya. Beliau malah justru bertentangan dengan hukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Bumerang buat dia. Saya enggak mengatakan beliau kafir ya. Enggak mengatakan. Cuman kalau seseorang membuat hukum sendiri, memutuskan sendiri, padahal itu hukum Allah sudah ada, itu potensi kafirnya ada itu. Walaupun dalam ayat lain zalimun, fasiqun, iya. Minimal ini Ustaz, minimal imma zalim fasik, maksimal kafir. Maunya apa? Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kemudian yang keempat, membaca selawat hanya untuk mengharapkan harta dunia. Ini syubhat sekarang nih. Ngelihat emas, selawatin dulu ah. Iya, ngelihat awewe gelis, selawatin lah. Di YouTube juga mulai kayak gitu tuh. Ngamen terus selawat Allahumma sholli di depan gadis cantik. Di YouTube direkam diam-diam, gadisnya tersipu malu. Ini menghinakan selawat ini sebenarnya. Menghinakan selawat ini. Selawat itu artinya apa sebenarnya? Kita berselawat atas Nabi, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad di tengah-tengah para malaikat yang mulia. Dia malah nyari cincin dari situ. Apa? Ini nggak bisa. Ini nih syubhat seperti ini. Dan banyak dari kita jemaah, orang masyarakat kita yang mengamalkan ini. Ngeliat handphone bagus, selawatin dulu deh. Allahumma sholli sambil ngeliatin HP. Ini sampai zaman dinosaurus bangkit lagi, nggak dapet dia tuh HP. Nggak dapet dia. Khurafat yang seperti ini. Betul bahwasanya selawat memperlancar rezeki, insya Allah. Insya Allah. Tetapi mentayin rezeki dia adalah itu, dan dengan selawat dia akan dapat ini, nggak bisa seperti itu. Tidak ada dalilnya seperti itu. Enggak ada. Jadi selawat itu amal besar jemaah. Pahala dapat, dosa terangkat, dosa dihilangkan, dinaikin derajatnya, dicegah dari bala insyaallah, dan rezekinya mudah-mudahan dilancarkan, dan seterusnya. Tetapi kalau diajarin seperti ini, orang berselawat itu cuman buat ngarepin dunia, bukan ngarepin akhirat dan pahala. Dan ini berbahaya. Siapapun dai atau ustaz yang mengajarkan kepada jemaahnya beramal amal akhirat hanya untuk menggapai dunia, ketahuilah ini ustaz dhal mudil, sesat dan menyesatkan. Walau hatta punya pesantren, kita enggak mengambil ibrah dari dia punya apa, tapi dari ajarannya. Kalau sesat, menyimpang, menyesatkan kaum muslimin dan menggelincirkan kaum muslimin ke jurang kesesatan, maka harus diberi peringatan yang seperti ini, minimal di majlis kecil kita, atau nanti di YouTube juga akan disebar, insyaallah akan ada yang dengar. Seperti itu jemaah sekalian, mungkin cukup sampai sini. Tadi nggak ada konspirasi sama beliau loh, kita ngomongin ini spontan aja, qadarullah memang terangkat masalah ini. Mudah-mudahan mencerahkan. Kalau misalnya sebagian dari jemaah ada yang mungkin tadinya pengikutnya, bertaubatlah kepada Allah, carilah dai yang mungkin lebih baik, jauh lebih baik dari beliau, insyaallah banyak ya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk beliau, untuk dibukakan hatinya untuk dapat hidayah, supaya Allah Ta'ala ampuni kita dan juga beliau, supaya kembali ke jalan yang benar kita sama-sama insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.